Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Anggraini dengan NIM 1053111002520 dari kelas 3B Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun tujuan pembuatan video saya yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi dan sistem pemrograman yang diampu oleh dosen Kak Muhammad Aris, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai materi bahasa Indonesia. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, adapun sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bangsa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau yang disebut dengan lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di hampir di seluruh Asia Tenggara. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kemudian fungsi bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu suku bangsa, yang keempat alat perhubungan antar budaya dan daerah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Dalam fungsi sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi yang pertama sebagai bahasa kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga bahasa dalam pemersatuan dalam perencanaan pembangunan, yang keempat bahasa pengembangan budaya dan iptek. Kemudian fungsi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu bahasa merupakan suatu sistem atau bunyi ujaran sebagai alat komunikasi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai fungsi bahasa. Adapun fungsi bahasa yang dimaksud di sini yaitu yang pertama transaksional, membawa informasi faktual berupa pesan. Kemudian yang kedua yaitu interaksional, mengekspresikan relasi sosial dan sikap pribadi.
Nah, mungkin itu saja materi mengenai mengenai kedudukan, mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembahasan bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.